Halo semuanya, kembali lagi bersama Deka Woodcraft. Pada kali ini ceritanya lagi bersih-bersih ya. Bersih-bersih habis acara kelas kayu. Nah, biasanya sehari setelahnya ya, saya biasanya baru prepare karena biasanya kelas kayu itu juga membutuhkan tenaga energi yang banyak ya, karena seharian ngajari orang untuk bisa bermain kayu. Jadi buat teman-teman yang baru lihat channel ini, baru lihat video ini, apa sih kelas kayu itu? Nah, ini saya juga mau berbicara tentang itu. Dan saya sudah lama sekali tidak membuat kelas kayu. Nah, sebenarnya sebelum pandemi udah lama ya, ini bukan dari kali pertama, kurang lebih ada 15 kali lah saya membuat kelas kayu ini. Dan setelah pandemi ini, walaupun agak lama ya jedanya, dan saya memulai lagi karena juga banyak yang tanya gitu ya, kapan ada kelas kayu lagi gitu. Dan akhirnya saya buat minggu kemarin ya, hari sebelum ini. Jadi alhamdulillah pesertanya kemarin yang daftar 2 orang, dan memang saya batasi hanya 4 orang maksimal. Itu maksimal karena terkait dengan waktu ya. Jadi kemarin 2 orang aja kita sampai jam 4 gitu ya. Dan ini saya terus berproses, terus mencoba melakukan evaluasi sekiranya bagaimana bisa membuat waktu yang efektif, atau bahkan waktunya akan saya perpanjang nanti. Baik, kelas kayu itu apa sih gitu ya. Jadi kelas kayu yang saya buat ini memang khusus untuk pemula. Sementara untuk pemula, untuk yang medium atau untuk yang intermediate atau mungkin yang sudah pro gitu ya, itu belum saya pikirkan. Jadi lebih fokus kepada pemula. Kenapa pemula? Karena memang niat saya membuat kelas kayu ini memang untuk fun saja. Jadi untuk ibaratnya refreshing, untuk bener-bener orang yang nggak pernah megang misalnya board ini, terus tiba-tiba megang board, misalnya kru bisa membuat sesuatu dari produk-produk kayu gitu ya. Nah, itu ternyata sangat menarik gitu ya. Ternyata bagi orang-orang yang ikut gitu ya, itu sebagai hiburan tersendiri gitu. Nah, kapan teman-teman bisa ikut? Nah, silahkan dipantengin saja di IG-nya Deka Woodcraft gitu ya. Nanti di situ pasti akan saya upload ya. Atau bahkan kalau mau privat juga enggak apa-apa gitu ya. Bisa saya fasilitasi, yang penting janjian dulu gitu ya. Yang penting janjian dulu, saya bisa enggak ya. Tapi pasti di hari Minggu ya, tapi artinya di hari libur gitu ya. Tapi kalau di hari kerja sepertinya saya nggak bisa. Nah, apa saja membuat produk apa saja, yang jelas apapun ya, tapi yang jelas disesuaikan dengan kriterianya. Kalau masih pemula ya tentunya pasti akan disesuaikan dengan kondisi pemula gitu ya. Kayak kemarin membuat nakas itu sebenarnya meja kecil ya. Meja kecil biasanya ditaruh di samping tempat tidur atau di pojokan pojokan ruang tamu. Nah, ya semacam itulah. Atau mungkin next ya, rencana saya pengen membuat rak sepatu gitu. Di kelas kayu membuat rak sepatu, tapi ya rak sepatu kecil ya, bukan besar. Nah, rak sepatu ini juga tingkatannya sebenarnya sudah tidak pemula lagi, agak medium, tapi coba saya desain dulu gitu ya, biar pemula itu bisa ikut. Apa saja ya kesan dan kesan teman-teman ketika mengikuti kelas kayu ini memang beragam gitu. Dan saya sendiri pengalaman mendampingi peserta kelas kayu yang benar-benar pemula itu memang juga beraneka ragam juga. Ada yang sangat cepat menyesuaikan gitu ya dengan kondisi yang ada, artinya dengan keterampilannya. Ada yang juga sudah bingung gitu ya, minta bantuan misalnya. Selalu ini minta bantuan ini, artinya
kerjakanlah saja lah gitu, saya sedikit aja gitu. Ada yang kayak gitu juga, ada yang totalitas gitu ya, totalitas itu dibantu malah nggak mau, bener-bener pengen dikerjakan semua. Nah itu enggak masalah, saya tidak memaksa, tapi yang penting adalah terutama safety ya, itu yang saya tekankan. Selama menggunakan alat safety saya nggak akan ikut apa memberikan intervensi, tapi kalau sudah ranahnya nanti ke safety, nah ini yang akan pasti saya akan melarang atau saya akan membantunya gitu. Nah di kelas kayu sebelumnya itu dulu itu juga sampai ada kelas kayu khusus perempuan. Ternyata bagi perempuan ini menarik sekali kelas kayu ini, karena sekali lagi itu saya sampaikan di depan tadi bahwa ternyata kelas kayu itu bisa membuat kita refresh gitu ya, dari keluar dari zona yang biasanya kita lakukan. Misalnya bagi ibu-ibu, bagi perempuan gitu ya, memotong, mengebur gitu kan, menyekrup gitu kan, sesuatu hal yang tidak umum, tidak lazim lah gitu ya, dilakukan oleh seorang wanita gitu. Tapi ternyata mereka sangat enjoy, sangat menyenangkan sekali. Nah nanti next juga saya akan membuat kelas kayu perempuan lagi gitu ya, dan buat teman-teman supportnya gitu ya, atau mungkin teman-teman yang sudah pernah ikut, semoga ilmunya juga terus berkembang. Dan ini ada true story juga ya, kapan hari saya ketemu nggak sengaja gitu di toko mebel ini, saya beli sesuatu, ketemu peserta kelas kayu saya dulu gitu, dan ternyata dia cerita mengucapkan terima kasih yang banyak. Ternyata beliau saat ini sudah punya usaha interior gitu ya, dari awal mulanya iseng-iseng nyoba kelas kayu saya, dan akhirnya dia belajar lagi sampai dia bisa membuat usaha interior, walaupun belum besar tapi dia sudah lumayan pesanannya. Tetangga-tetangga atau teman-teman koleganya itu pada pesan ke dia, dan dia sangat berterima kasih karena banyak ilmu yang bisa diserap. Jadi walaupun fun gitu ya, tapi kita juga selalu memberikan tip and trick gitu ya, bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam perkayuan itu. Dan saya biasanya juga nggak sendiri gitu ya, saya benar-benar hobi. Kalau saya ya benar-benar hobi, benar-benar pure hobi, tidak bisnis di interior. Tapi kalau saya membuat interior juga bisa, karena memang hobi dari dulu, jadi pengalaman saya juga banyak. Nah biasanya saya juga kolaborasi dengan teman-teman teman-teman pekerja di Malang ini gitu ya, teman-teman mebeler gitu ya. Adalah teman-teman saya di hobi kayu Malang itu sangat banyak yang bermain di HPL, itu biasanya juga saya ajak gitu. Apalagi misalnya membuat yang rumit, itu pasti akan saya ajak, dan kolaborasinya di situ. Dan berikutnya untuk para sponsor gitu ya. Nah ini Greka Woodcraft sudah buat lagi gitu ya kelas kayu. Nah nanti saya masih buka open sponsorship ya, kalau para produsen ya. Sebenarnya kalau zaman sekarang tidak ini ya, sifatnya kolaborasi gitu ya, sifatnya kolaborasi. Jadi misalnya kolaborasi antara produk yang akan dipromosikan dengan kelas kayu yang saya buat. Artinya saya tidak minta apa-apa, tetapi memang produk itu bagaimana peserta ini bisa merasakan produk yang Anda miliki gitu ya. Itulah pesan untuk sponsor, seperti sponsor-sponsor yang pernah masuk di saya. Contohnya adalah alat-alat saya ini kuning semua gitu ya, The Work Friendly. Ini dulu juga pernah melakukan kerjasama dan pernah membantu saya di dalam kelas kayu ini. Ya saya ucapkan terima kasih gitu ya, dan siapa tahu mau sponsori lagi gitu ya, saya terbuka saja. Atau mungkin produk yang lain gitu ya, ini juga ada, saya menggunakan produknya Bosch gitu ya, ini juga saya gunakan kemarin, dan ya siapa tahu si biru mau datang ke DK gitu ya, saya tunggu open sponsorshipnya. Atau lem gitu ya, saat ini lem ini juga saya masih menggunakan. Kemarin saya menggunakan lem Taco, ini produk ya, produk baru dari Taco, dan lumayan kemarin reviewnya. Dan ini satu lagi lem Raja Wali yang mungkin populer sekali di intinya yang masih lama lah ya. Taco ini kan produk baru, atau mungkin HPL-nya selain Taco gitu ya.
Dan mungkin teman-teman ya, kalau ada yang saran gitu ya, saran atau pengen membuat apa gitu, silahkan. Jadi saya juga bisa melayani custom gitu ya, melayani custom untuk membuat sesuatu di sini gitu bersama-sama, dan tentunya nanti hasil itu dibawa pulang ya. Jadi hasil semua karya yang dibuat di kelas kayu saya, semuanya itu pasti dibawa pulang. Artinya harga itu sudah include apa produk yang akan dibuat gitu. Dan biasanya kalau misalnya nakas kemarin ya, artinya ketika gambar dalam flyer itu tidak selalu sama juga nggak apa-apa, yang penting dimensinya masih sama. Misalnya kalau membuat nakas ya masih bentuknya nakas gitu ya, nggak terus kelas kayu membuat nakas tapi minta membuat lemari ya saya nggak bisa gitu. Tapi membuat nakas, mas saya pengen bentuknya kayak gini, ya nggak apa-apa selama masih memungkinkan untuk dieksplor, ya enggak apa-apa gitu ya. Kayak kemarin 2 kelas kayu yang terakhir itu juga bentuknya berbeda ya, walaupun hanya sekatnya saja ya, satunya ada tutupnya, satu enggak. Nah itu saya berikan kepada peserta, kalau mau ada tutupnya ya silahkan, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu. Oke, saya sambil bersih-bersih ya, karena biasanya kalau enggak saya bersihkan nanti macet, terutama di ini ya, di mata trimmer ini untuk edging kemarin. Dan kalau bermain HPL itu memang yang paling sulit itu adalah terakhirnya ya, edgingnya atau finishing terakhirnya, itu yang paling sulit. Kemarin itu juga pengalaman yang agak lama gitu ya, itu saya selalu menekankan bahwa tingkat kepresisian itu harus tinggi gitu. Jadi ketika membuat sebuah kotak dalam mebel itu ya benar-benar kotak, nggak boleh selisih berapa mili, itu ya nggak bisa seharusnya. Nah oleh karena itu kalau ada selisih ya kita luruskan dulu gitu. Nah itu yang menjadi tantangan tersendiri bagi pemula, pasti tentunya itu tidak gampang gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau nyoba-nyoba nanti coba aja deh dulu gitu ya, ketika pengen usaha gitu ya, dan tidak perlu punya workshop yang besar-besar juga gitu ya. Saya lihat di di luar negeri itu workshopnya ya hanya di garasi mobil gitu ya, hanya di teras itu, ibaratnya kalau kita di Indonesia di teras gitu. Itu saja gitu. Jadi tidak perlu punya workshop khusus, sehingga alat-alatnya nanti disimpan dalam lemari biasanya gitu. Jadi sebenarnya woodworking itu bisa dilakukan dimanapun gitu ya, tidak harus punya workshop, tidak harus punya alat yang lengkap, tidak harus. Apalagi kalau kita bermain HPL-an ini ya, kalau boleh sebut, karena kayunya itu sudah presisi. Kalau kita beli multiplex pasti sudah presisi. Nah tinggal tergantung bagaimana kita motongnya, nah ini yang sulit gitu ya. Dan ini hanya bisa Anda dapatkan di kelas kayu saya, dan bagaimana cara motong, kendalanya, masalah-masalah yang terjadi, itu pasti akan saya jelaskan sedemikian rupa. Walaupun kadang kelas kayu tidak semuanya ya, tidak semuanya dari awal. Misalnya mulai motong multiplex lembaran itu tidak selalu dulu iya, tapi akhir-akhir ini saya berpikirnya lebih efisiensi waktu. Jadi sudah saya potongkan, tetapi para peserta akan saya beri kesempatan untuk motong-motong, saya beri kesempatan untuk ada multiplex sisa gitu ya, itu saya beri kesempatan untuk mencoba alat circular saw saya gitu. Jadi terutama alat-alat yang safety dulu ya, misalnya kalau table saw gitu untuk pemula, saya pikir-pikir lagi, saya nggak berani gitu ya. Dulu saya pernah gitu ya, tapi saya pikir-pikir lagi kok kayaknya mengerikan gitu ya. Bukan nakut-nakuti enggak, tetapi ketika ya saya nggak berharap ya, tapi kalau andaikan terjadi apa-apa, siapa yang tanggung jawab gitu ya, saya juga nggak bisa bayangin itu gitu. Makanya ya pastilah semua pekerjaan, semua ini pasti ada resikonya gitu ya. Nah sehingga saya berusaha meminimalisir mungkin gitu ya, untuk menggunakan alat-alat yang sedikit berbahaya. Jadi buat teman-teman yang mau ikut kelas kayunya DK Woodcraft, nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut gitu ya, takut kena ini. Insya Allah kami akan berusaha terus mengamati, dan insya Allah aman gitu ya. Selama ini alhamdulillah aman, tidak ada cedera, tidak ada luka gitu ya yang parah, dan semua itu pasti tentunya kalau kita menggunakan SOP yang baik.
Itu saja ya, recap sedikit tentang kelas kayu yang sudah saya buat kapan hari. Semoga menginspirasi, dan buat teman-teman yang belum ikut kelas kayu, ayo join, rasakan sensasinya gitu ya, ikut kelas kayu DK Woodcraft, rasakan efeknya, rasakan auranya, sehingga harapannya sih bisa membuat hidup ini lebih berwarna dan kita lebih enjoy dalam memaknai kehidupan. Jadi tidak melulu kerja aja gitu ya, atau tidak melulu healing keluar dari pemandang aja. Ini kelas kayu ini juga healing juga gitu. Ayo rasakan healing ala kelas kayu ini. Dan para sponsor saya masih buka, ayo kolaborasi siapapun gitu ya, atau para investor. Kalau mau, mimpi saya sih membuat workshop yang keren gitu ya, membuat workshop di mall misalnya, yang bersih gitu, yang besar gitu, dan alat-alatnya super lengkap. Itu mimpi saya. Siapa tahu ada yang mau ingin investori saya gitu. Saya sangat open saja, tapi tentunya ini benar-benar fun ya, benar-benar untuk hobi, bukan untuk profit yang harus gini. Jadi para investor-investor yang sudah kebanyakan uang gitu ya, dan uangnya bingung mau diapain, ayo investorkan ke saya, insya Allah akan bisa bermanfaat. Tentunya ilmu yang saya ajarkan ini tentunya akan terus digunakan oleh para peserta kelas kayu, sehingga saya yakin amal ibadahnya akan terus mengalir. Semoga ada yang mau mendengarkan dan ada yang mau kolaborasi dengan DK Woodcraft. Saya tunggu kehadirannya. Silahkan komen saja, atau IG DM di Instagram saya, ketik aja kelas kayu Malang. Saya yakin saya sudah di posisi di atas, dan pasti banyaklah berita-berita tentang kelas kayu yang di Malang. Insya Allah kelas kayu di Malang ini, insya Allah saya yang meloporinya, dan pernah masuk koran juga kan di Malang bahwa kelas kayu yang pertama kali saya buat di Malang mungkin saya. Itu saja, terus berkaya dan ayo main kayu.